Setiap kali kita berbicara tentang harta dan kekayaan, nama ini muncul di benak kita. Yang kita tahu adalah bahwa dia merupakan orang yang memiliki kekayaan besar. Tetapi pernahkah Anda bertanya-tanya tentang hakikatnya? Siapakah dia sebenarnya? Apa rahasia kekayaannya? Dan di manakah harta karunnya tersembunyi? Apa alasan ketertarikan banyak peneliti dan ilmuwan terhadap hal tersebut? Apakah mereka telah berhasil mencapai ujung benang untuk mengungkap misteri lokasi harta karun misteriusnya? Mari kita kembali ke masa lalu dan mencari lebih jauh fakta tentang Korun dan harta karunnya yang terpendam. Pembahasan video kita kali ini adalah tentang sosok misterius yang disebutkan dalam kitab-kitab suci samawi. Sebagaimana Al-Quran juga menyebutkannya dan menyebutkan tentang peristiwa yang menimpanya dalam sebuah rangkaian nasihat. Tokoh yang angkuh dan sombong, yang kemudian menerima hukuman dari Yang Maha Kuasa, hukuman yang sangat pedih, yang membuka pintu misteri lebar-lebar, misteri seputar akhir riwayat semua harta yang dimiliki oleh tokoh ini. Sebuah misteri yang masih menyelimuti kita sejak dahulu kala hingga saat ini. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap tentang Korun dan menelusuri harta karunnya yang terpendam. Dia adalah Korun bin Yashar bin Qahid, salah satu menteri Firaun Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas ahli tafsir. Adapun dalam Taurat, tepatnya dalam kitab Bilangan dan Keluaran, ia bernama Korah bin Yazhar bin Qahid. Beberapa ulama menyatakan bahwa Korun dan Nabi Musa alaihissalam adalah saudara sepupu. Hal ini didasarkan pada akhir garis keturunan mereka yang sama-sama bersambung ke Qahid. Tidak disebutkan informasi apapun tentang tanggal lahir atau kematian Korun. Hanya saja yang pasti dan kita yakini adalah bahwa dia sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam dan mati pada masa beliau. Hal tersebutlah yang kita temukan disebutkan dalam Al-Quran dan Taurat dengan kesimpulan yang sama, dan tentu saja kita juga akan membahasnya dalam video ini. Kita juga menemukan kesamaan pendapat di kalangan para ulama besar semisal At-Tabari, Al-Qurtubi, dan yang lain bahwa Korun dikenal juga dengan Al-Munawwir karena suaranya yang bagus dalam membaca Taurat, meskipun disertai dengan kemunafikan dan kesombongan yang dimilikinya. Latar belakang tentang Korun disebutkan dalam Al-Quran juga dalam Taurat. Taurat menyebutkan bahwa Korun adalah salah satu dari Bani Israel dan bahkan termasuk ulama mereka. Sementara Al-Quran juga menyebutkan bahwa dia berasal dari kaum Nabi Musa alaihissalam, dan hal tersebut menegaskan hubungan kekerabatan yang disebutkan oleh para ulama di antara keduanya. Di sisi lain, kita juga menemukan kesamaan dalam Al-Quran dan Taurat tentang bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada Korun, dengan perbedaan dua riwayat yang ada. Hal inilah yang akan kita gali selanjutnya. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu dan menyelami kisah Korun sebelum akhirnya kita sampai ke bagian paling misterius darinya. Kisah Korun dalam Al-Quran adalah salah satu kisah terkenal yang disebutkan dengan jelas dan dengan penyebutan secara eksplisit kepada tokoh kisah tersebut dengan menyebutkan nama Korun. Kita menemukan kisah ini dalam Al-Quran di surat Al-Qasas, dan kita juga menemukan penyebutan namanya dalam surat Al-Ankabut dan Ghafir. Singkat cerita, Korun adalah salah satu dari kaum Nabi Musa alaihissalam, dan dia diberi banyak limpahan uang dan harta benda. Semakin banyak kekayaan yang dia peroleh, semakin dia menjadi sombong dan congkak. Kekayaannya begitu besar, sehingga kunci perbendaharaan uangnya saja membutuhkan sekelompok pria untuk membawanya. Pada suatu hari, Korun keluar kepada orang-orang dengan segala perhiasan dan kemewahannya dengan kafilah hartanya, dan setiap kali dia melewati sekelompok orang, dia berjalan dengan sombong, memamerkan harta dan uangnya. Orang-orang yang lemah imannya pun memimpikan untuk dapat memiliki harta dan uang sebagaimana yang diberikan kepada Korun. Di sisi lain, orang-orang yang beriman memperingatkan mereka tentang ujian Allah tersebut dan mengingatkan mereka tentang pahala Allah bagi hamba-hambanya yang saleh. Menghadapi kesombongan Korun dengan hartanya ini, orang-orang yang beriman menasihati Korun untuk meninggalkan kesombongannya dan agar merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta untuk mengingat bahwa semua nikmat yang ada padanya berasal dari Allah yang Maha Perkasa. Mereka menasihatinya untuk menggunakan uang dan kenikmatan yang dia dapatkan dalam mencari ridho Allah dan membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah atas banyak limpahan berkahnya. Beberapa kitab tafsir bahkan juga menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam meminta Qarun untuk membayar zakat atas hartanya, karena itu adalah hak Allah atas dirinya. Akan tetapi Qarun bersikap sombong dan angkuh, serta menjawab mereka bahwa segala yang ada pada dirinya adalah karena ilmu yang dipelajari dan dikuasainya, seraya mengingkari nikmat Allah atas dirinya tersebut. Qarun pun pantas mendapatkan azab, dan azabnya adalah dia ditenggelamkan ke dalam bumi beserta semua uang dan hartanya. Hukuman ini membangunkan orang-orang yang lalai dari kelalaian mereka. Mereka pun bersyukur kepada Allah dan memujinya karena tidak turut serta ditimpakan azab bagi mereka. Inilah kisah tentang Qarun sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan dalam teksnya apakah kejadian ini terjadi sebelum eksodus Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dari Mesir untuk melarikan diri dari penindasan Fir'aun atau setelah eksodus mereka. Hanya saja, sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah keluarnya mereka dari Mesir karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah tidak adanya teks yang menunjukkan terjadinya hukuman ini selama pemerintahan Fir'aun yang akhirnya tenggelam bersama tentaranya. Selain itu, Qarun seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya disebut sebagai Al-Munawir karena bacaan Tauratnya yang bagus, yang menunjukkan bahwa dia sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam selama turunnya wahyu Taurat kepada beliau. Inilah yang menjadi alasan bahwa kemungkinan besar peristiwa itu terjadi setelah eksodus mereka dari Mesir. Dalam Taurat sendiri, kisah Qarun sedikit berbeda, sebagaimana kisah yang terkandung dalam kitab Bilangan, bahwa Korah bin Yazhar, Dasan Abiram, dan On bin Khalid melawan dan menentang Nabi Musa alaihissalam. Hal ini karena Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam adalah orang-orang miskin, sedangkan Korah dan orang-orang yang bersamanya memiliki harta yang tidak dapat dihitung oleh mata. Korah tidak rela dengan pilihan Allah atas Nabi Musa yang miskin untuk menjadikannya sebagai seorang nabi. Maka dia pun mendebatnya dan mempertanyakan kebenaran kenabiannya, bahkan sampai-sampai menjadikan orang-orang melawan beliau. Perkataan Korah tersebut sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian mulai melarang dan memperingatkan Korah dan orang-orang yang mengikutinya dari kekafiran dan keingkaran mereka. Tetapi Korah dan kaumnya tidak berpaling dari kezaliman mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam memberitahukan kepadanya bahwa esok hari adalah waktu di mana Allah akan memilih kelompoknya. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam agar mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka menjauhkan diri dari Korah dan kelompoknya, serta tidak menyentuh harta milik mereka. Pada hari yang dijanjikan tersebut, bumi pun terbelah dan menelan Korah beserta kawan-kawannya, serta uang dan harta benda mereka yang mereka banggakan. Perlu disebutkan bahwa kisah dalam Taurat ini diceritakan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya meninggalkan Mesir. Juga perlu ditekankan pula bahwa tidak ada penyebutan tentang Korah atau Qarun secara rinci dalam Injil, selain hanya isyarat tentangnya dengan nama Korah seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Hal lain yang menimbulkan pertanyaan dari orang-orang yang mendengar atau membaca cerita ini adalah dari mana Qarun mendapatkan semua harta tersebut. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa dia adalah seorang pedagang dan dia mengambil emas dan perak sebagai ganti harga barang-barangnya, bukan barter dengan barang lain seperti yang dikenal pada waktu itu. Sementara Encyclopedia of the Bible memiliki pendapat lain. Menurut interpretasi mereka, Korah atau Qarun adalah Raja Croesus, penguasa kerajaan Lydia kuno, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan terkaya, di mana emas mengalir di sepanjang sungainya. Sebagaimana juga Croesus adalah orang pertama yang mencetak uang koin,
dan menukar semua emas dan perak di kerajaannya dengan koin yang setara nilainya dengannya. Hal ini yang berkontribusi pada peningkatan gila-gilaan dalam kekayaannya. Akan tetapi pernyataan ini dibantah oleh para ulama, dan Kresus bukanlah Korun yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena akhir riwayat Kresus berakhir di tangan Cyrus Persia, dan hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan Al-Quran tentang akhir riwayat Korun. Para ulama menjelaskan penyebab kebingungan tersebut adalah karena terjemahan bahasa Arab dari nama Kresus adalah Korun. Kesamaan antara keduanya adalah bahwa Korun adalah orang yang pertama yang menggunakan koin emas dan perak sebagai ganti takaran, sementara Kresus adalah orang pertama yang mencetak koin, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Pendapat lain tentang bagaimana Korun mampu memperoleh kekayaan ini tersebar di kalangan ahli tafsir, yaitu bahwa yang dimaksud dengan ayat 78 surat Al-Qasas, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwa Qarun telah mempelajari dan mempraktekkan ilmu kimia dan mampu mengubah logam murah menjadi emas. Bahkan dia juga mengubah pintu rumahnya menjadi emas murni, yang insya Allah akan kita bahas rinciannya lebih lanjut dalam episode lain di channel ini. Maka, menurut pendapat para mufassirin ini, ilmu kimia adalah sebab kekayaan Qarun yang tak terbayangkan tersebut. Tetapi semua ini lenyap seketika oleh gempa yang dikirim oleh Allah SWT kepada dirinya dan hartanya. Dan di sini muncullah pertanyaan utama kita dan misteri terbesarnya. Di manakah menghilangnya harta Qarun tersebut? Tidak dapat dipungkiri bahwa kisah Qarun telah dikenal sejak zaman dahulu dan kekayaannya menjadi contoh bagi setiap orang yang kaya raya. Namun, lokasi gempa dan menghilangnya kekayaan ini serta di mana harta Qarun tersebut berada tidak disebutkan secara jelas dalam teks-teks agama manapun yang berhubungan dengan kisah ini. Tentu saja, kekayaan yang disebutkan dalam kitab suci agama ini masih menjadi bahan penelitian bagi banyak orang dan bahkan banyak negara. Beberapa teori telah dikemukakan tentang tempat terjadinya gempa itu dan lokasi harta Qarun. Teori yang paling utama dan paling masyhur tentang di mana harta Qarun yang misterius ditemukan adalah berita yang beredar tentang fakta bahwa istana Qarun dan pundi-pundinya terletak di ujung barat daya Danau Qarun di Provinsi Fayum, barat daya Mesir. Informasi ini beredar luas di kalangan masyarakat sekitar karena mereka percaya bahwa danau itu sendiri adalah bagian dari istana sebelum terjadinya gempa. Istana ini terdiri dari 3.000 kamar, sebagaimana yang dituturkan oleh para penduduknya, dan orang yang masuk ke dalamnya akan tersesat. Oleh karena itulah, istana ini juga dinamai dengan nama Istana Labirin. Namun, para arkeolog dan sejarawan Mesir menolak sepenuhnya pendapat ini. Menurut para arkeolog, istana Qarun yang sebenarnya terletak di wilayah Ninawa di Irak. Juga, tidak dapat dipastikan apakah istana ini merupakan istana Qarun yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun penamaan danau tersebut dengan nama Danau Qarun, sebagian besar ulama menegaskan bahwa nama ini berasal dari nama asli danau tersebut. Para Firaun Mesir dahulu menyebutnya dengan nama Danau Mauris, sebelum akhirnya berubah nama menjadi Danau Qurun. Hal ini membuat para ulama percaya bahwa orang Arab kuno memainkan peran utama dalam perubahan nama tersebut. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Danau Qarun, sehingga istana yang terletak di sebelahnya pun juga dikenal dengan nama tersebut. Para ulama juga menegaskan bahwa ruangan-ruangan istana berjumlah tidak lebih dari 100 ruangan. Kamar-kamar tersebut dibagi untuk para pendeta dan ruang peribadatan, serta gudang-gudang untuk berbagai kebutuhan. Istana ini tidak lain hanyalah salah satu dari kuil Firaun kuno. Ahli arkeolog Dr. Abdurrahim Rihan mengungkapkan hal yang menarik saat ia mengutip penelitian yang dilakukan oleh Egyptologis dan Direktur Pusat Studi Koptik di Perpustakaan Alexandria, Dr. Lu'ay Mahmud Said, yang menyebabkan kebingungan seputar istana ini dan menghubungkannya dengan Qarun. Menurut penelitian, sejarawan Yunani Herodotus pernah mengunjungi Danau Qarun pada abad ke-5 sebelum Masehi. Setelah dia mendengar bahwa Raja Mesir Amenemhat III adalah Qarun yang sama yang disebutkan dalam Taurat sebagai Korah. Meskipun Herodotus telah mendapatkan informasi bahwa kisah Qarun dan istananya terjadi di Ninawa kuno, setelah penelitian dan pengurukan khusus dari penggalian dasar danau, Herodotus menghubungkan Danau Moris atau Danau Qarun seperti yang dikenal sekarang dengan istana di Ninawa
dan menyimpulkan bahwa para pencuri yang mengetahui bahwa Raja Apollo dari Ninawa menyembunyikan hartanya di bawah tanah menggali dari Danau Korun untuk mencapai harta Ninawa. Studi ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi selama keberadaan mereka di Mesir mengaitkan kisah penggalian danau dan kisah Korun yang disebutkan dalam Al-Quran dan Taurat untuk menyebarkan bahwa istana Korun yang ada ini tidak lain adalah istana Korun atau Korah yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Akibat desas-desus ini, muncul pendapat bahwa Korun adalah Raja Firaun Amenemhat III yang sepenuhnya disangkal oleh para arkeolog Mesir, karena raja ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Korun. Korun atau Korah disebutkan dalam Taurat adalah salah satu keturunan Lewi, putra Nabi Yakub alaihissalam, sedangkan Raja Amenemhat III dianggap sebagai salah satu raja paling terkemuka dari dinasti ke-12, sebagaimana disebutkan dalam papirus kuno. Istana ini tidak lain hanyalah kuil kamar mayat Raja Amenemhat III yang juga dikenal sebagai labirat. Teori lain muncul tentang di mana harta karun misterius Korun. Pada tahun 1993, sekitar 363 mahakarya tak ternilai yang berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi telah dikembalikan, khususnya ke kerajaan Lydia, kerajaan yang nama rajanya dikaitkan dengan Korun. Artefak atau harta karun ini awalnya ditemukan di negara bagian Usak di Turki. Tetapi segera setelah artefak ini, yang juga dikenal sebagai harta karun dan peninggalan kerajaan Lydia ini muncul di Metropolitan Museum of Art di New York, dimulailah perang hukum antara Turki dan museum yang berlangsung selama 6 tahun. Turki kemudian dapat mengambil kembali artefak tersebut setelah museum mengakui bahwa mereka tahu bahwa artefak tersebut telah dicuri sebelum dibeli. Hubungan antara Raja Croesus dan Korun menyebabkan kebingungan tentang artefak ini. Mereka yang mengklaim bahwa Korun adalah Croesus percaya bahwa artefak ini adalah harta Korun yang hilang, meskipun masih adanya kontroversi tentang hubungan antara artefak ini dengan Raja Croesus atau tidak. Tentu saja pandangan ini telah dikritik oleh berbagai kalangan ulama, karena seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa Raja Croesus dan Korun adalah orang yang berbeda. Jadi, di manakah gempa itu terjadi, dan di mana harta Korun menghilang, serta di mana harta karun misterius Korun yang tak terhitung jumlahnya itu? Hingga hari ini, lokasi gempa tersebut belum bisa dipastikan, terlepas dari semua penelitian yang telah dilakukan dan masih berlangsung. Hal ini tetap menjadi misteri sejarah yang belum dapat kita pecahkan. Inilah apa yang kita miliki tentang Korun, pria yang tergoda oleh perhiasan kehidupan duniawi dan kemewahannya dan membuatnya lupa bahwa Allah di atas semua makhluknya. Seorang pria yang menerima hukuman yang pedih karena ketidaktaatannya sehingga dirinya dan hartanya tetap menjadi subjek kontroversi besar. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda berpikir bahwa Korun dan Raja Croesus adalah orang yang sama? Atau mungkinkah Firaun Amenemhat III adalah Korun sendiri? Dan pertanyaan yang paling penting adalah, kemanakah harta Korun menghilang? Apakah benar-benar ada di istana yang disebut sebagai istana Korun dan telah dicuri pada zaman dahulu? Atau mungkinkah peninggalan kerajaan Lydia adalah harta yang kita cari tersebut? Yang lebih penting, melihat perkembangan teknologi saat ini, apakah Anda berpikir bahwa kita dapat mencapai ujung benang yang membawa kita pada fakta tentang Korun dan harta terpendamnya? Atau akankah hal tersebut akan tetap menjadi salah satu misteri sejarah? Hanya Allah yang Maha mengetahui.